Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Nafisution, NIM 21483665, Sekolah Vokasi 20424. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program yang telah saya bangun untuk kepentingan responsi pemrograman spasial desktop praktikum PSD. Saya membuat program yang berjudul Dolan Sleman, yaitu Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Sleman. Pada presentasi kali ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, latar belakang, tujuan, manfaat. Pada bagian 2, arsitektur produk. Bagian ketiga, demo produk. Dan bagian 4, bedah skrip. Pada bagian pertama, latar belakang, tujuan, dan manfaat. Pertama, latar belakang pembuatan program ini, yaitu pembuatan program Dolan Sleman adalah dikarenakan selama ini masih kurang atau mungkin bahkan tidak ada penyajian program atau sistem informasi yang menyajikan sebaran objek wisata. Sudah banyak sebenarnya informasi terkait objek wisata di Kabupaten Sleman, namun hanya sekedar bentuk tekstual, belum disajikan dalam bentuk peta dan lain sebagainya secara digital seperti itu. Sehingga di sini saya membuat suatu program sistem informasi yang dimana di situ terdapat sebaran lokasi titik objek wisata, sehingga memberikan informasi yang baik bagi wisatawan mengenai sebaran objek wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian tujuan saya membuat atau merancang program ini adalah yang pertama, menyajikan informasi objek wisata di Kabupaten Sleman, memetakan titik lokasi objek wisata yang ada di Kabupaten Sleman, kemudian memberikan rekomendasi objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan ketika berwisata di Kabupaten Sleman. Yang keempat, menyusun database objek wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Manfaatnya ada beberapa, dibagi menjadi beberapa manfaat dari pembangunan sistem informasi Kabupaten Sleman ini dibagi menjadi 3, yaitu bagi wisatawan ataupun masyarakat menjadi tahu lokasi objek wisata apa saja yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian wisatawan dapat mendapatkan acuan atau referensi untuk mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian membantu pemerintah dalam melakukan penyusunan database pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman sekaligus promosi wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Bagian 2, arsitektur produk. Di bagian arsitektur produk ini secara umum terbagi menjadi data layer, kemudian service layer, dan juga application layer. Pada bagian data layer, di situ merupakan tempat penyimpanan file yang nantinya disajikan pada sebuah peta. Data layer di sini atau database-nya disimpan dalam Microsoft Visual Studio, sehingga nantinya akan dapat dipanggil dan disajikan pada peta. Kemudian service layer-nya menggunakan CSS dan MapWinGIS. Di sini database yang tadinya data layer yang tadinya disimpan dalam database kemudian dipanggil menggunakan CSS dan juga library WinGIS yang digunakan untuk membangun atau merancang tampilan peta, UI peta, sehingga peta dapat disajikan secara baik dan interaktif. Kemudian untuk penyusunan GUI dan juga function dari setiap tools yang ada di program disusun dengan menggunakan Microsoft Visual Studio pada bagian application layer seperti itu. Jadi pada bagian application layer ini disusun fungsi, tools, ataupun GUI yang memudahkan pengguna nantinya ketika mengakses program dan juga digunakan untuk menjalankan program. Kemudian bagian ketiga, demo produk. Berikut tampilan dari penyajian program Dolan Sleman. Di sini secara umum terdapat beberapa tab. Yang pertama, view, data, query, edit, analis, report, dan help. Pada bagian view terdapat dibagi menjadi beberapa tab, yaitu pertama cursor mode, zoom,
identify, dan measurement. Pada bagian kursor mode terdapat beberapa fungsi yang dapat kita jalankan seperti normal, kemudian zoom in. Ketika kita menggunakan zoom in, maka akan dapat digunakan untuk apabila kita melakukan klik, maka akan pada bagian tampilan peta, sajian peta akan melakukan zoom. Kemudian apabila zoom out, akan melakukan zoom out. Kemudian pen digunakan untuk drag atau menggeser tampilan sajian peta. Kemudian pada bagian zoom, apabila kita mengklik tools yang ada, langsung akan melakukan zoom in pada peta. Begitu pula dengan zoom out dan full extend untuk melihat tampilan keseluruhan peta. Previous untuk ke langkah sebelumnya dan next untuk ke langkah setelahnya. Kemudian identify. Pada identify ini kita dapat digunakan untuk melihat setiap titik atau melakukan identify dari setiap titik yang ada pada sajian peta. Kemudian length itu untuk melakukan pengukuran objek panjang, seperti itu. Bisa digunakan untuk melakukan pengukuran panjang setiap titik dan lain sebagainya dengan satuan kilometer. Kemudian area biasa digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap data yang memiliki data area, tipe data area seperti yang dapat dilihat pada gambar. Ini merupakan salah satu contoh pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tools area seperti itu. Kemudian query, di sini query untuk mencari kecamatan, kemudian dari desa dan mencari objek wisata yang ada di Kabupaten Sleman, seperti itu. Kemudian edit, ada add point, ini untuk menambahkan poin pada peta. Bisa melakukan digitasi langsung on screen atau dengan menuliskan koordinat pada box yang telah disediakan. Kemudian apabila telah tersimpan, maka tinggal pilih save. Kemudian data point akan tersimpan secara otomatis. Kemudian analisis, kita dapat melakukan buffer terhadap save file yang ada. Nah, di sini ada beberapa save file yang mungkin bisa dilakukan buffer seperti itu. Kemudian di port kita dapat melakukan export map ataupun export table data peta yang telah disajikan. Kurang lebih seperti ini sajian program yang dapat disajikan. Kemudian di sini juga ada atribut yang menunjukkan atribut tabel dari data yang disajikan, seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian script code. Nah, di sini terdapat beberapa script code yang akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk menambahkan atau menampilkan data layer batas administrasi pada peta dan juga pengaturan style pada legenda peta. Di sini terdapat beberapa script code yang dibangun. Nah, di sini untuk melakukan pengaturan terhadap legenda peta, di mana pada legenda nantinya akan ditulis batas administrasi. Dan dia mengambil field name yang bernama desa, seperti itu, untuk sebagai acuan dalam legenda. Dia memanggil data admin, save file admin yang sudah disimpan pada resources spasial, database spasial. Kemudian untuk yang kedua yaitu add layer jalan. Di sini akan mengambil save file jalan yang telah tersimpan pada resources database spasial. Kemudian di sini terdapat source code yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada legenda peta, yaitu berupa nantinya dinamakan jaringan jalan yang dibagi menjadi beberapa jenis jalan, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lain. Di sini terdapat pengaturan terkait dengan style atau yang
style atau warna, ukuran dan sebagainya dari setiap jenis jalan. Jadi nantinya dibedakan terkait styling dari setiap jenis jalan seperti itu. Nah, di sini mengambil jenis jalan yang terdapat pada shape file field fungsi seperti itu. Kemudian untuk menambahkan layer objek wisata, di sini memanggil layer shape file wisata Sleman yang telah tersimpan pada resources database spasial. Di sini juga hal yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu melakukan pengaturan pada legenda yang dibagi menjadi beberapa jenis objek wisata, yaitu objek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Di sini penyajian styling, kemudian add base map. Di sini untuk memanggil dan menampilkan base map peta yang nantinya disajikan. Nah, di sini terdapat beberapa base map seperti Google Satellite, Google Maps, OpenStreetMap, dan juga Google Terrain. Kemudian kursor mode dibagi menjadi beberapa kursor yang digunakan. Di sini normal mode. Apabila normal mode digunakan, maka yang lain, kursor yang lain harus dibuat false, sehingga ketika nantinya normal mode ini diklik, maka dia akan dapat berfungsi dengan baik tanpa kursor yang lain berfungsi juga, seperti itu, berfungsi secara bersamaan. Hal tersebut juga terdapat pada zoom in mode, kemudian zoom out mode. Ya, di sini apabila nantinya zoom out mode digunakan, maka yang kursor yang lain harus false sehingga tidak berfungsi, seperti itu. Ini pen mode. Kemudian identify digunakan untuk melakukan cek atau melihat pop up dari setiap titik objek wisata. Kemudian measurement, ini di sini hal yang sama. Apabila kursor yang atau tools yang lain tidak berfungsi, maka dilakukan false, kemudian yang dilakukan pengaturan dengan true. Ini measure area. Kemudian zoom mode juga, ini sekali klik, zoom in klik. Tadi apabila cek menggunakan fungsi cek, ini menggunakan fungsi klik, sehingga ketika kita melakukan klik pada button, maka secara otomatis akan melakukan fungsinya dengan baik. Kemudian edit data, di sini terdapat edit data remove dan juga add point form. Di sini ya tadi belum, apabila kita akan menambahkan data point, maka inilah pengaturan scriptnya. Apabila kita pada button, akan langsung masuk ke penyimpanan. Di sini terdapat beberapa file atau tipe data yang boleh ditambahkan pada ketika kita melakukan add point. Kemudian project file, ini title-nya, kita akan langsung masuk ke dalam directory. Ini juga ada remove data, ini pengaturan crypto ribbon remove datanya untuk menghilangkan data. Kemudian query, di sini terdapat 3 query, yaitu query kecamatan, query desa, dan juga query objek wisata yang masing-masing digunakan untuk mencari titik objek wisata. Kemudian buffer, ini merupakan buffer analisis, tools analisis yang disajikan pada program. Di sini merupakan script code yang digunakan untuk melakukan pemrograman atau analisis buffer. Di sini input shape file, kemudian dikonversi ke data string, double, integer, boolean, dan sebagainya. Sehingga nantinya ketika kita memilih data yang tidak dilakukan buffer, maka secara otomatis data tersebut akan tertampil buffernya, seperti itu.
Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan script code atau responsi program yang saya bangun terkait dengan sistem informasi Dolan Sleman, yaitu sistem informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.